OM System baru aja meluncurkan sebuah kamera baru dan kita akan coba untuk bahas secara singkat di video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas singkat seputar kamera mirrorless terbaru dari OM System yang bernama OM3. Jadi OM System OM3. Emang agak ribet kalau kita langsung sebut semuanya. Tapi ya, kita akan coba untuk bahas secara singkat di sini biar memberikan kalian sedikit gambaran apakah kamera ini cocok atau enggak buat kalian. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada produk digital. Kalau misalkan kalian pengen bikin foto kalian terlihat lebih epic, kita ada preset Lightroom dengan nama Creature. Dan kalau kalian punya iPhone 15 Pro atau 16 Pro ke atas yang udah support Apple Lock, kita juga ada Lutz Professional yang bisa bikin footage iPhone kalian yang pakai Apple Lock itu punya warna kayak pakai kamera mirrorless. Bahkan kita udah ngetes full, waktu itu kita review full DJI R3S, sebuah drone gitu ya, full videonya pakai iPhone doang, pakai Lutz kita, dan gambarnya kayak kamera mirrorless. Kalau kalian belum lihat ya kalian bisa cek video tersebut. Tapi kalau kalian udah tertarik, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Sama kalian juga bisa untuk support kita dengan klik beberapa link produk yang kita sediakan di deskripsi, karena nantinya kalau kalian ada beli produk dari link tersebut, kita dapat sedikit komisi afiliasi dan itu bisa mensupport kita juga untuk terus bikin konten dengan konsisten. Oke, balik lagi ke pembahasannya sendiri. Jadi kamera yang baru diluncurkan sama OM System ini adalah OM System OM3 yang merupakan kamera yang menurut gue lumayan kontroversial juga gitu ketika masa peluncurannya kemarin gitu. Jadi gue pribadi nggak punya pengalaman banyak ya soal kamera OM System atau yang dulu namanya Olympus ini, tapi gue sempat review OM1 yang kalian bisa cek juga videonya, dimana di video tersebut gue ketika nyobain si OM1 ini, gue merasa ini memberikan perspektif yang lumayan positif gitu seputar sensor Micro Four Thirds, karena kita nyobain flagshipnya, sensornya udah stack sensor, kita pakai buat birding waktu itu bener-bener mantep banget, apalagi dengan ukurannya yang kecil juga, sistemnya dengan lensa yang nggak terlalu gede gitu ya, kita bisa mendapatkan foto-foto burung yang jaraknya jauh dan burungnya dengan gerakan-gerakan cepat kayak gimana pun buat kita kejar tuh lumayan gampang. Jadi waktu itu memberikan lumayan secercah harapan lah kalau kamera Micro Four Thirds tetap punya pasarnya sendiri yang menurut gua bakal menarik gitu buat dipertimbangkan orang. Ya contohnya adalah si OM1 tadi. Tapi si OM3 ini punya konsep yang agak berbeda karena kita bisa lihat approach-nya itu lebih ke kamera yang terlihat retro. Yang ketika gue lihat kameranya itu terlintas pertama di kepala gua adalah kamera Nikon ZF gitu. Jadi sangat mirip approach yang diambil. Dia bentuknya sendiri juga mirip banget sama Nikon ZF dan gue bener-bener merasa punya langkah yang atau approach yang agak mirip. Bukan ngikutin ZF ya, karena mereka dua-duanya terinspirasi dari kamera retro gitu. Cuman ya kebetulan aja bentuknya jadi mirip banget karena kamera retro juga kebanyakan punya bentuk begitu. Tapi gini, kebanyakan orang ketika kamera ini diluncurkan itu lumayan terpukul begitu mereka tahu harga yang ditawarkan. Karena kita merasa harganya tuh tinggi banget. Jadi si OM System OM3 ini dijual dengan harga 2.000 US dollar atau 1.999 US dollar untuk body only. Yang padahal si Nikon ZF sendiri yang udah full frame dengan kualitas yang juga udah lumayan flagship gitu ya, cakep, itu dijual dengan harga 1.800 US dollar gitu. Jadi ini menarik nih, secara positioning harganya jadi lumayan membingungkan buat kita-kita karena ya yang full frame-nya aja lebih murah gitu dibandingkan si OM System OM3 ini yang menggunakan sensor masih seukuran Micro Four Thirds. Bahkan belum APS-C gitu ya. Jadi kalau kita berbicara ukuran, dia masih di bawahnya APS-C. Menurut gue ini langkah yang lumayan bold ya, lumayan berani. Dan kita bisa lihat sebenarnya respon market emang nggak terlalu bagus. Dan ini bukan klaim gue doang ya. Walaupun gue memang punya opini, ini kayaknya harganya mahal banget. Tapi kalian bisa lihat juga respon market dengan baca komen-komen dari review-review si OM3 ini di luar sana gitu. Bahkan Petapixel pun di reviewnya sendiri, di akhir dia mengatakan kalau kamera ini terbilang mahal untuk apa yang kita dapatkan. Jadi ya, menurut gua apa yang jadi opini gua di sini, kameranya kayak terlalu mahal. Ini bukan opini gua sendiri gitu. Ini kebanyakan orang juga berpikir seperti itu. Apalagi dengan bentuk yang mirip dengan Nikon ZF, otomatis orang membandingkannya ke sana, dan Nikon ZF yang udah punya sensor full frame itu 200 dolar lebih murah dibandingkan si OM System ini. Belum lagi Nikon ZF dengan mounting Z-nya Nikon
itu buat kita nanti ke depannya nyari-nyari lensa juga akan jauh lebih gampang gitu. Dan banyak pilihan lensa-lensa yang lebih murah, karena kebanyakan third party juga udah mulai masuk ke lini si ZF ini. Nikon Z, kok ZF sih? Nggak, mounting Nikon Z. ZF itu bukan nama mounting. Ya, gue tahu sih, emang sensornya si OM3 ini udah lumayan high spec juga. Dia udah stack sensor gitu kan, dibandingkan si Nikon ZF yang dia walaupun full frame, tapi dia nggak pakai lini yang udah stack sensornya Nikon, atau yang bahkan partially stack sensor kayak Z6 Mark III, dia juga belum pakai sensor tersebut gitu. Jadi, emang lebih high spec. Jadi dengan ukuran yang lebih kecil, si OM3 ini menawarkan spek sensor yang lebih gokil. Cuman gini, karena konsep yang dikejar adalah konsep kamera retro, dan untuk memaksimalkan stack sensor, balik lagi penggunaannya adalah ya birding, sport fotografi gitu kan, yang menurut gue bukan pasar yang ditawarkan oleh sebuah kamera yang gripnya ala kadar ya gitu. Jadi kalau misalkan dalam kondisi tersebut pun kalian pengen pakai stack sensor gitu kan dengan harga yang murah, lensa yang kecil buat dipakai sport fotografi atau dipakai birding atau wildlife gitu ya. Menurut gua ya mendingan langsung ngambil yang OM1 gitu. Jauh-jauh lebih signifikan, lebih enak gripnya, lebih enak kontrolnya, lebih full gitu kan. Dan ya buat gerak-gerak dengan memanfaatkan atau memaksimalkan si stack sensornya, ya lebih masuk akal di OM1. Sedangkan dengan konsep yang retro kayak gini, penggunaan sensor setinggi ini yang membuatnya jadi semahal ini, menurut gua itu jadi kurang masuk lah gitu. Secara konsep niche banget jadinya target user yang ditujukan oleh si kamera ini. Overall, gue sih agak kurang serk ya dengan peluncurannya OM System OM3 ini. Menurut gue, di sini gue kayak merasa OM System tuh mencoba untuk memposisikan dirinya atau brandnya sebagai sebuah brand yang mewah, yang kayak positioningnya Leica saat ini. Tapi ya menurut gue kurang masuk aja gitu. Kalau Leica mungkin masih pantas-pantas aja dan ada value yang memang ditawarkan di luar itu. Sedangkan OM System dari zaman Olympusnya sendiri sebenarnya tidak menawarkan ke arah sana. Bukan sebagai premium brand, tapi sebagai sebuah brand yang ya memang beradu juga dari segi functionality yang lebih bisa kita pakai gitu. Dan itu ditunjukkan juga di lini OM1-nya mereka kemarin. Cuman entah kenapa di OM3 ini gue merasa ya mereka mencoba untuk positioningnya jadi kamera yang agak mahal gitu kan, jadi kamera yang punya brand lumayan mewah, tapi ya balik lagi menurut gue nggak masuk gitu. Dan ya secara overall gue kurang suka dengan apa yang diluncurkan sama si OM System ini. Mungkin ini jadi apa ya, awal yang kurang menarik di tahun 2025 seputar industri kamera. Tapi ya gue berharap karena tahun ini juga masih panjang, gue berharap mungkin ke depannya itu bakal masih banyak produk-produk baru dari brand yang berbeda-beda yang mungkin bisa lebih update-nya lebih ngeracunin lah gitu, lebih masuk akal, dan mungkin bahkan jadi satu inovasi atau gebrakan yang lebih besar. Apalagi kita udah mulai deket dengan CP Plus ya, yang itu juga udah mulai banyak rumor-rumor yang kayaknya bakal banyak produk-produk seru dari brand-brand lain gitu. Tapi ya buat si OM System ini, menurut gue masih kurang oke lah. Tapi ya, boleh kalian taruh juga pendapat kalian di kolom komentar, mari kita diskusikan bareng-bareng. Kalau mungkin kalian ya lumayan suka dengan kamera ini, kasih alasannya juga. Tapi ya, itu kalau dari gue, semoga bermanfaat dan bisa ngisi waktu kalian juga. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.